hal yang pertama kali kita lakukan, nah ketika kita akan membuat desain media interaktif dengan menggunakan Adobe Animate CC 2018. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Yaitu kita bisa menggunakan HTML5, nanti publishnya ke web, atau juga dengan preview web GL. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke ActionScript 3.0. Untuk masuk silahkan tinggal klik saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita bisa menzoom dulu. Caranya di sini ada tampilan zoom ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tampilan zoom. Gimana tampilan zoom itu ya? Nah, di sini ada di bawah sekali. Oke, kita klik atau Z. Kemudian jangan lupa tekan Alt di keyboard. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian di sini ada tampilan. Nah, di sini saya pilih klasik. Hal yang pertama kali yaitu kita membuat frame size di sini ya. Yaitu frame size-nya 1280 kali 720. Dan ini untuk stage-nya kita beri warna saja, misalkan putih saja. Nah, seperti ini ya. Oke, langkah yang selanjutnya kita akan membuat atau memasukkan objek ke dalam area ini. Dan di sini masih masuk di bagian layar 1, layer underscore 1. Kita akan memasukkan objeknya yaitu berupa background dan juga judul medianya. Caranya klik file, import. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Import stage atau import to library, dan juga open external library atau import video. Nah, kita pilih saja, kita masuk di bagian import to library. Terserah ya. Tetapi semuanya akan masuk ke bagian library. Oke, kita masuk saja, kita pilih import to library. Kita klik. Yang pastinya ketika teman-teman ingin membuat media interaktif, pastikan aset medianya sudah dibuat ya. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada background. Kita masukkan dulu, atau juga ini close juga bisa. Ya, nanti aja kita masukkan background dulu. Oke, open. Nah, maka di bagian properties di sampingnya ada library, maka sudah akan masuk ya ini. Kemudian kita masukkan lagi library saja. Nah, sini saya pindah ke sampingnya. Nah, ini kita buat di sini ya, tentang teknik pengolahan audio video. Kemudian saya masukkan kelas, masukkan lagi. Ini terbagi beberapa folder ya. Oke, kita cari tombol mulai. Nah, ini. Oke. Nah, di sini semuanya masuk ke bagian library. Oke, di bagian layar 1 ini kita akan masukkan background. Nah, caranya kita ganti saja layar 1 menjadi nama background dengan mengklik double klik. Kita ganti background. Oke, selanjutnya untuk di bagian library kita tinggal klik drag dan drop saja ke bagian stage. Klik dan taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini belum proporsional belum proporsi di bagian ini, kita ratakan. Cara meratakannya di sini ada align. Klik saja. Kemudian ini dicentang. Kita centang, kemudian kita pilih align horizontal center, kemudian kita pilih align vertical center. Nah, maka akan masuk seperti ini ya. Nah, ini kan masih besar nih, kita kecilkan, kita ubah dulu transformnya. Kita klik di bagian sini. Caranya shortcutnya adalah key. Kita klik kemudian tekan key. Nah, maka mengecil, dan kita zoom dulu
atur saja sedemikian rupa ya. Oke, seperti ini. Dan kita pergi ke properties. Nah, sini juga ada dimasukkan ya. Kalau kita klik ini, nah di sini akan ada ukurannya. Nah, ini kita bisa ubah ya, 7 20. Oke, kemudian perataannya kita ratakan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa ini kita buat grafik ya, kita convert ke grafik. Klik kanan, convert to simbol F8, dan di sini ada yang namanya pilihan movie clip, button, grafik. Kita pilih grafik, dan di bagian name kita buat saja BG ya, background maksudnya. Klik OK, maka ini sudah masuk ke bagian background. Dan kita lihat di library akan ada convert simbolnya menjadi background atau grafik. Oke, ini kita copy, kita kunci dulu, kemudian kita masukkan layer baru. Oke, kita masukkan, kita klik. Nah, di sini ada layer, kita masukkan aja namanya adalah intro. Oke, kita masukkan intro. Kemudian di sini masih kosong di sini ya. Ada frame-nya. Nah, di sini kita masukkan frame di bagian frame 1 ya. Kita tarik saja di bagian sini tadi. Nah, ini kita tarik. Oke. Oke, kita tarik lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita atur saja sedetail mungkin, serapi mungkin, semenarik mungkin. Oke, tampilannya sudah kita buat seperti ini ya. Ada 3 objek. Yang pertama judul, dan ini kelas, dan ini tombol mulai. Nah, kemudian ini kita convert ya. Kita convert ini ke grafik, ini juga ke grafik, dan ini ke tombol. Caranya kita klik kanan ya, atau nanti di belakang saja ya, terserah. Nah, di sini kita klik kanan, convert simbol, kemudian judul. Di bagian name kita beri judul dan kita buat menjadi grafik boleh ya. Salah aja, kita coba dulu grafik. Kalau kita salah kita ganti judul. Oke, kemudian ini kita convert lagi F8, kita buat menjadi kelas ya, kelas ini menjadi grafik juga. Oke, dan ini kita buat menjadi tombol. Klik F8 di keyboard, dan ini adalah tombol mulai, dan tipenya kita ganti menjadi button. Oke, nah, seperti itu ya. Kemudian di sini masih berada di scene 1. Nama scene 1 akan kita ganti ya. Kita ganti di bagian window. Kemudian di sini ada scene. Oke, di sini scene 1 kita ganti menjadi intro ya. Oke, kalau sudah tinggal close, tutup. Oke, maka di sini otomatis berganti. Nah, di sini kita akan membuat animasinya ya. Animasi. Caranya kita buat ini di dalam movie clip. Kita klik, semuanya kita blok atau Ctrl A bisa. Kemudian kita convert lagi. Nah, di sini kita buat name-nya adalah movie clip intro. Kita singkat saja movie clip underscore intro, seperti ini ya. Dan ini tipenya kita ganti menjadi
movie clip. Kita pilih dan oke. Nah, maka sudah berubah menjadi movie clip. Nah, kita bisa cek di bagian sini ya. Nah, ini. Dan selanjutnya untuk membuat animasinya kita masuk ke dalam. Klik 2 kali. Nah, di sini akan ada layer lagi ya. Dengan 3 objek. Ada judul, ada mulai, ada kelas. Dan ini akan kita duplikat. Kita tambahin layer dulu menjadi 3 layer karena ada 3 animasi. Oke, ini ya. Yang ini kita cut. Jangan lupa tekan shift dan klik objeknya. Ini kita cut. Dan kita pergi ke layer 2 dan kita paste in place. Oke. Kemudian yang terakhir ini kita cut. Kita masuk ke layer 3, kemudian paste in place. Maka akan ada 3 layer. Nah, ini kalau kita klik layer 1, layer 2, layer 3. Oke, ini terserah mau dinamai atau tidak, terserah saja. Nah, selanjutnya kan kita beri animasi ya. Oke, tadi sudah kita buat convert ke grafik atau tombol. Nah, sekarang kita akan membuat animasi intronya. Animasinya cukup sederhana yang mungkin teman-teman bisa mempraktekkannya. Kita masuk di bagian frame ke 15 ya. Sini saja frame 15, kita klik tarik ke bawah. Kemudian kita klik kanan ya, kita seleksi semuanya. Klik kanan dan insert keyframe di bagian sini. Oke, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasinya ini smooth ya. Tampilannya agak smooth. Caranya terserah mau di 10 atau berapa terserah. Anggap di 10, frame 10 kita klik dan tarik ke bawah. Oke, kita buat animasi dulu ya. Kita buat animasi dulu. Insert classic twin. Nah, oke. Mau satu-satu bisa. Klik kanan, insert classic twin, klik kanan, insert classic twin, klik kanan, insert classic twin. Sama saja ya. Oke, sekarang kalau sudah dibuat classic twin, kita blok semua. Dan di bagian sini ya, di bagian twinning ada classic easy. Nah, kita buat animasinya smooth ya, terserah mau berapa. Anggap kita buat menjadi 70, 71 terserah. Oke. Dan ini masih belum ada animasi ya. Di sini masih ada frame ya, keyframe. Nah, untuk membuat animasinya parameternya ini kita geser ke bagian frame ke 1 sini ya. Kita akan membuat animasi ini dulu ya. Nah, di bagian frame 1 ini kita geser ke samping kiri. Oke, kita geser ke samping kiri seperti ini. Sudah. Jadi ketika jalan akan ada animasi seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Dan ini kita geser ke kanan. Oke, seperti ini. Dan kita coba play. Nah, oke, caranya ngeplay tinggal tekan enter di keyboard. Nah, jadi smooth ya, smooth. Oke, lanjut. Di bagian tombol ini akan kita geser juga, kita geser dulu parameternya sini. Kemudian mulai ini kita geser ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita coba enter dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, agar ini agak sedikit animasinya agak lebih interaktif, nah ini kita perbesar sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gepengkan, tekan enter.
Nah, seperti ini. Jadi seakan apalah namanya itu, serah lah. Oke. Oke, sekarang akan kita play. Ya, akan kita play. Caranya nge-play tinggal klik Windows. Ada di sini yang namanya adalah, oh ya salah ya, di bagian kontrol. Kemudian kita tes di bagian ini, kontrol enter. Oke, kita cek. Nah, seperti ini ya. Dan ini animasinya terus berjalan. Nah, ini karena di bagian frame belum kita beri action stop. Ya, nah sekarang kita keluar dulu. Kita beri action stop. Action stopnya di mana? Yaitu di bagian frame terakhir. Jadi ketika animasinya sampai mentok di sini akan berhenti ya. Terserah memberinya di bagian frame keberapa, karena secara otomatis akan ditambahnya nanti layar action. Oke, yang jelas layar terakhir di bagian animasi kita klik, kemudian di sini ada Windows dan di sini ada snip, code snip. Nah, ini ya. Nah, muncul, dan ini kita bisa taruh di bagian sini agar memudahkan nantinya kita membuat action. Oke, masuk di sini. Nah, di sini ada pilihan ya. Kalau menggunakan HTML5 memakai yang ini, kalau ActionScript 3 memakai yang di atas. Kita pilih yang paling atas, ActionScript 3 ini. Kemudian kita klik yang segitiga ini. Nah, kita pilih di bagian timeline navigation. Kita klik. Nah, di sini ada stop at this frame. Kita klik saja 2 kali. Ya. Oke, maka di sini akan berhenti di frame ke-15. Di sini action titik 2 15. Dan juga di sini juga dijelaskannya. Ya. Animasi ini akan berhenti atau pause pada frame di mana kamu memasukkan kode. Dan juga bisa digunakan untuk berhenti pada bagian timeline atau movie clip. Nah, seperti itu. Dan codingnya adalah seperti ini. Stop, buka kurung, spasi, buka kurung, tutup kurung, spasi, titik, koma. Nah, seperti inilah actionnya yang digunakan untuk berhenti. Nah, kalau sudah tinggal kita close, tutup. Oke, sekarang akan kita play lagi, control enter. Kita tunggu. Nah, seperti ini, maka dia akan berhenti di frame ke-15. Dan selanjutnya, nah, ini ada tombol mulai. Dan sini akan kita beri juga animasi, ya. Nah, caranya karena ini sudah kita convert ke tombol, maka di bagian properties, nah di sini ada button. Kemudian nama instannya adalah mulai. Nah, di sini akan kita membuatnya animasi over dan down. Caranya klik 2 kali. Maka akan masuk di bagian frame, ada up, over, down, dan hit. Di sini kita akan buat masukkan keyframe. Caranya klik kanan di over dan insert keyframe. Dan juga di bagian down klik kanan insert keyframe. Untuk di bagian over akan kita buat di sini agak membesar sedikit. Oke, jangan lupa klik shift di keyboard agar perubahannya proporsional. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian down akan kita kecilkan. Jangan lupa juga tekan shift di keyboard. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik di area luar untuk keluar dari animasi yang over down ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian akan kita play lagi, control enter. Oke, seperti ini, dan akan kita coba ya. Nah, kalau dia melewati maka akan ada perubahan. Dan kalau kita klik akan mengecil. Nah, seperti ini. Dan ini
sebelum kita beri action untuk melanjutkan ke menu berikutnya. Dan kalau sudah di bagian movie clip kita edit, nah kita keluar saja di bagian movie clip. Caranya klik 2 kali di area luar. Selain di sini ya. Di sini maksudnya. Kita klik 2 kali, nah maka akan ada di bagian luar. Nah, di sini hanya ada satu frame saja. Nah, seperti itu ya. Nah, biar tidak terjadi next lagi di bagian scene, nah di sini akan kita beri action stop ya di bagian frame ini, frame 1 di bagian intro. Kita klik, kita buat juga stop. Nah, oke, kalau sudah tutup. Maka intro sudah kita buat ya. Selanjutnya kita akan menambahkan scene-nya yang nanti akan kita masukkan media atau materi dan sebagainya. Nah, caranya kita klik insert, klik scene, dan masuk di bagian scene 2. Kita masukkan lagi, klik insert, dan kita klik scene. Nah, selanjutnya kita klik saja di bagian intro. Background ini akan kita buka dulu kuncinya dan kita copy, kemudian kunci lagi dan masukkan ke bagian scene 2. Nah, jangan lupa paste in place seperti ini, dan juga masukkan ke scene 3 dan jangan lupa klik paste in place. Nah, seperti itu ya. Dan ini akan kita ganti scene 2 dengan nama yang akan kita sesuaikan. Caranya kita pergi ke window, kemudian di sini ada scene. Nah, di sini di bagian scene 2 akan kita masukkan yaitu menu ya, menu materi. Nah, oke, seperti itu ya. Kemudian di bagian scene 3 akan kita buat khusus semuanya itu tentang soal. Berarti kita buat saja evaluasi. Oke ya, ada 3. Kemudian kita bisa juga menambahkan info ya, info. Oke, kita tambah lagi insert scene. Nah, di sini kita buat info media seperti itu ya. Dan di sini kita paste in place. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa ketika kita menambahkan layer di atasnya, backgroundnya akan kita kunci agar tidak bergerak. Oke, sekarang akan kita play ya. Control Enter. Nah, seperti ini ya. Dan kita coba bandingkan ketika kita hapus action scriptnya ini, actionnya kita delete layer, apakah ada perubahan? Nah, jadi hilang ya, hilang. Karena ini akan terus berjalan di bagian menu materi, evaluasi, info media, intro, dan terus berulang. Oleh karena itu akan kita stop di bagian frame intro ya. Kita masukkan kembali, klik code snip dan stop at this frame dan tutup saja. Dan akan kita coba lagi Control Enter. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya kalau kita klik, maka akan ada animasi. Dan apabila sudah selesai membuatnya, jangan lupa disimpan media yang sudah dibuat. Caranya kita tinggal klik file dan kita save, atau cara cepatnya adalah Ctrl S di keyboard. Nah, di sini kita bisa menamainya dengan sesuai media yang akan kita buat. Misalkan media desain interaktif, materinya misalkan apa ya, terserah. Media interaktif, media interaktif 1 gitu ya. Dan ini tipenya adalah FLA ya, strip FLA. Jadi akan disimpan dalam bentuk FLA.
Kalau sudah, kemudian tentukan di mana lokasi kita menyimpan, ya, agar nanti kedepannya bisa kita gunakan kembali. Kalau sudah, tinggal klik save dan selesai. Dan jika kemudian ingin diedit kembali, kita tinggal membukanya sesuai dengan nama yang sudah kita buat. Oke, mungkin demikian dulu video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan jelas dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, jangan lupa komentar saja di kolom komentar. Dan jika tidak ingin ketinggalan tutorial dari saya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng yang ada di sampingnya, biar nanti ketika saya upload video akan ada notifikasi dari email masing-masing. Oke, demikian dulu video yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.